Sehat, Kang? Alhamdulillah. Oke, Kang Sodikin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua DPD PKS Kabupaten Sukabumi. Saya izin mampir, Kang, main ke tempat Akang dan izin ngobrol beberapa hal lah dengan Kang Sodikin ini. Siap, mangga Kang Ska. Kang, selama ini kan kita sudah banyak berinteraksi dengan Akang sebagai wakil rakyat. Tapi sekarang kita ingin banyak menggali cerita bagaimana sosok Kang Sodikin tumbuh dari sejak kecil hingga seperti sekarang gitu, Kang. Mungkin bisa diceritakan. Alhamdulillah, atur nuhun Kang Ska. Saya memang berangkat dari masa-masa kecil ya. Saya tidak terlalu banyak treatment dari keluarga, tapi saya lebih banyak belajar mandiri sebetulnya. Jadi dari kecil lebih banyak diberikan satu pemahaman bagaimana agar bisa mandiri dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ada satu hal yang sangat ditekankan oleh orang tua, bagaimana jangan sampai lupa atau jangan sampai jauh dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi pesan yang terngiang, sehingga dari waktu ke waktu itu menjadi pengingat saya. Itu barangkali. Dan itu tetap dipegang sampai saat ini, Kang, ya? Iya, insya Allah. Nilai yang disampaikan oleh orang tua. Iya. Tapi sejak masa kecil, apa didikan yang paling terasa? Karena mungkin banyak cita-cita yang dulu pernah diidamkan lah oleh sosok Kang Sodikin itu. Sebenarnya kalau cita-cita, sebenarnya cita-citanya itu sangat bagus, sangat mulia, tapi sampai saat ini belum kesampaian. Saya punya cita-cita ingin menjadi penghafal Quran. Tapi mudah-mudahan cita-cita ini diteruskan oleh anak cucu kita, paling tidak kalau misalkan sampai akhir hayat belum kesampaian ya. Sehingga tadi dalam hal penekanan dari pihak orang tua, dari keluarga, yang paling inti itu bagaimana bisa mandiri dan bagaimana kita tidak pernah melupakan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan orang tua dan cita-cita Akang pribadi terintegrasi ya kalau bahasa sekarang. Yeah. Ingin menjadi penghafal Al-Quran dan juga pesan dari orang tua untuk tidak melupakan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa sampai hari ini. Kalau dari perjalanan pendidikan, kan Akang kan juga sarjana teknik, Kang, ya? Yeah. Sarjana teknik, mungkin sejak saat itu ada tidak capaian yang ingin digapai gitu dari sisi profesi sebelum akhirnya terjun ke dunia politik gitu, Kang? Dari sisi profesi ya, ketika latar belakang saya di teknik pertambangan, memang saya sempat mengalami mengikuti profesi kerja di beberapa perusahaan di bidang pertambangan. Saya bahkan pernah juga di luar Jawa gitu, kerja di bidang pertambangan, walaupun akhirnya karena memang saya waktu itu sebelum di saat-saat kuliah sudah banyak mengikuti diskusi-diskusi, kegiatan-kegiatan yang bukan saja berdiskusi masalah profesi ya, masalah pekerjaan, tapi juga hal-hal yang lainnya, masalah kebangsaan, masalah nasionalisme, masalah keislaman. Jadi masalah profesi itu memang bagian yang diperhatikan, tapi tidak ansih masalah profesi gitu. Jadi tetap berjalan beriringan, Kang, ya, antara keprofesian Akang dan juga cita-cita lain di luar itu. Betul. Nah, mungkin kalau bisa dibilang titik Akang merasa perlu berjuang dalam politik, tentu kan sebelum masuk politik praktis ada keresahan yang dirasakan oleh Akang dan menurut Akang itu harus diselesaikan. Itu kapan titiknya dan apa masalah yang Akang waktu itu rasakan gitu? Iya, saya memang menemukan satu momentum ya, Kang Oska. Ketika saya mengikuti berbagai kajian ya, kajian keislaman, tadi masalah kebangsaan, nasionalisme, bahkan tadi masalah-masalah yang hubungannya dengan profesi, saya berpikir terkait dengan bagaimana sebuah perbaikan itu dilakukan. Dan diskusi yang saya ikuti ada dua pendekatan, ada pendekatan struktural dengan kultural gitu. Nah, tapi saya melihat ini dua-duanya, baik kultural maupun struktural, kalau bicara ingin memperbaiki masyarakat, ingin memperbaiki umat, dua sisi ini tidak bisa dipisahkan. Nah, berangkat dari sebuah kegelisahan dan renungan itulah kemudian
saya juga bersentuhan dengan teman-teman yang juga diskusi masalah-masalah politik gitu. Oke. Nah disitulah bisa nyambung. Ketemu keresahannya ya Kang dengan Betul. teman-teman sejawat waktu Iya, itu iya. dan bisa tersalurkan dalam jalur yang benar insya Allah Insya gitu Allah. Kang ya. Kalau ada pertemuan dengan istri Kang, ini kan kalau bicara perbaikan masyarakat juga dimulai dari perbaikan keluarga. Iya. Itu seperti apa dan bagaimana saat ini istri mendukung Akang dengan aktivitas yang begitu padat? Ya, alhamdulillah saya diberi jodoh oleh Allah. Memang dengan proses yang tidak terlalu panjang, Kang Ska. Jadi saya mendapatkan istri, ya biodata istri, kemudian dalam waktu yang tidak lama, mungkin hitungan bulan ya, mungkin tidak sampai 1 bulan dari tahu sampai akhirnya bertekad berazam untuk menikah. Dan alhamdulillah proses waktu juga saling pemahaman di antara kita itu terbangun, dan sampai hari ini alhamdulillah istri mensupport baik terkait dengan aktivitas saya sendiri, baik urusan profesi, urusan di organisasi maupun di pekerjaan di publik. Di politik itu Seperti ya. itu. Artinya istri termasuk sosok yang satu keresahan waktu itu sehingga sekarang menjadi partner yang kuat Kang ya. Betul, kayaknya istri juga punya komunitas yang mirip ya diskusi-diskusinya, sehingga ketika ditakdirkan bersama kita tidak terlalu banyak perbedaan sesungguhnya. Jadi banyak hal yang sama, termasuk juga hari ini kita istilahnya berbagi peran lah. Istri memang hari ini lebih banyak mendorong, menyemangati saya, dan lebih fokus juga bagaimana membina anak-anak, bagaimana peran-peran domestiknya lebih dikuatkan. Sementara saya mungkin peran-peran publiknya yang lebih dikuatkan. Gitu. Kalau Akang masuk politik praktis tahun berapa Kang dan sampai hari ini menjadi pimpinan di Sukabumi, pimpinan salah satu partai Kang? Saya memang kalau diskusinya diskusi tentang politik, bahkan ada partai politik waktu itu sejak waktu itu Partai Keadilan ya, Partai Keadilan berdiri, termasuk istri saya ikut ke acara deklarasi di Al-Azhar waktu itu di Jakarta. Tahun 98 ya. 98 PK didirikan waktu itu, dan secara kegiatan kita sudah mengikuti dari tahun 98. Jadi 98 sudah ikut, dan akhirnya kita di dalam kaderisasi dan juga di dalam struktur mengikuti terus, dan memang hari ini diamanahi sebagai pimpinan partai di Sukabumi ini. Oke, siap. Sebelum lebih jauh kita bahas partai Kang, saya ingin membahas tadi tempat yang kita sempat datangi. Itu saya lihat semacam ada tempat pengolahan bahan tambang ya, mungkin bisa dijelaskan itu bisnis atau apa lah gitu. Iya. Ya, memang dulu saya pernah mengelola juga perusahaan yang mirip dengan perusahaan yang sekarang, bergerak di bidang bahan tambang ya, salah satu komoditinya zeolit. Nah, ini satu potensi sebenarnya di Kabupaten Sukabumi, ada bahan tambang yang namanya bahan galian industri, dan saya termasuk tertarik untuk mencoba bisnis di bidang itu, dan alhamdulillah ini sudah berjalan mungkin sudah cukup lama, mungkin hampir 10 tahun lah sudah menggeluti bidang itu, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lancar. Oke, siap. Nah, kembali ke partai Kang, Akang kan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, ini kan partai besar Kang dalam sejarah Indonesia, ini termasuk salah satu partai yang besar. Apa tantangan yang akan hadapi lah khususnya di Sukabumi untuk memimpin komunitas sebesar ini gitu kan? Ya, memang sangat sangat menarik bicara tentang kepemimpinan dan tantangan di internal sendiri. Insya Allah PKS dikenal sebagai partai yang kadernya militan dan strukturnya solid. Cuman tentu saja kalau bicaranya kita ingin menjadi partai politik yang besar dan leading, tantangan eksternal, dinamika di luar itu harus betul-betul disikapi dengan arif, dan ini memang sesuai dengan apa yang menjadi semangat PKS hari ini. PKS siap untuk berkolaborasi dengan
motonya Islam rahmatan lil alamin, maka itulah yang kemudian harus dikedepankan. Jadi kalau internal insya Allah sudah cukup kondusif, tapi bagaimana kita untuk bisa mendapatkan insentif elektoral itu dengan keluar tentu saja. Ya, diantaranya dengan kolaborasi yang harus kita lakukan. Jadi PKS ingin semakin inklusif ke depan kan ya dengan Betul. masyarakat. Nah di samping Akang kan pasti sibuk dengan kegiatan di Dewan sebagai pimpinan di partai juga. Mungkin kadang-kadang pernah capek kan. Kira-kira hobi yang sering Akang lakukan di tengah kesibukan, kejenuhan aktivitas politik apa kan? Biasanya kalau untuk mengurangi kepenatan ya, bisa berjalan-jalan ke gunung atau ke pantai, ya bisa juga dengan keluarga. Karena kan juga kan ketua futsal Sukabumi kan Betul, ya. betul. Ini salah satu aktivitas olahraga juga sering dilakukan Betul, di tengah ya. kepenatan gitu. Betul, saya juga di futsal sebagai ketua asosiasi, jadi itu salah satu bagian yang membuat bisa fresh juga. Iya benar. Di tengah kesibukan kepenatan politik Iya. kan ya, yang kita bahas dengan serumit itu bisa ditenangkan dengan aktivitas olahraga. Nah kan kembali ke partai dan mungkin lebih ke DPRD sekarang. Iya. Akang sebagai pimpinan, sebetulnya apa sih Kang yang Akang lihat dari potensi Sukabumi? Kita sering membahas tentang potensi alam, tapi dengan pembangunan saat ini yang begitu masif, bakal intervensi dari pusat, kira-kira apa yang bisa Sukabumi kembangkan ke depan selain faktor alam gitu? Ya, kalau Sukabumi memang kelihatannya hari ini masih fokus di potensi alam ya. Hari ini kelihatannya dari sisi pertama tentu saja dari sisi keunggulan geografis ya. Sukabumi punya potensi alam berupa objek-objek wisata itu yang potensi yang sesungguhnya harus dioptimalkan. Kemudian Sukabumi tidak bisa dilepaskan juga dari sisi rumpun pertanian ya, agrobisnis. Itu potensi yang hari ini harus didorong gitu. Kalau bicaranya membangun Sukabumi, saya melihatnya di samping faktor yang lain ya, mungkin hari ini orang sudah bicaranya e-commerce dan lain sebagainya, digitalisasi. Nah itu tentu harus satu hal yang perlu juga diperhatikan karena pembangunan ke depan ini tidak akan lepas dari yang namanya transformasi informasi ya. Tapi basis kita Sukabumi sesungguhnya tadi bagaimana mengembangkan potensi wisata, bagaimana mengembangkan potensi pertanian, dan hal yang cukup perlu mendapat perhatian kita juga diantaranya adalah berkembangnya UKM, UMKM ini harus digarap dengan serius. Justru PR kita sekarang ke depan adalah mengintegrasi digitalisasi dengan sektor yang tadi Betul. menjadi potensi Sukabumi, Iya, iya. pertanian, alam termasuk UMKM kan ya. Betul. Kalau soal keresahan kan Akang kan sudah bergelut dengan aktivitas publik itu dari 98. Ada tidak Kang satu keresahan yang dari dulu sampai sekarang belum selesai dan menjadi tantangan Akang untuk menyelesaikan itu minimal di tingkat Kabupaten Sukabumi gitu? Ya, secara pribadi memang dari dulu sampai sekarang ada yang masih menjadi ganjalan dan belum terjawab, dan mungkin ini sebetulnya sudah banyak contoh dilakukan oleh di zaman para sahabat. Bahkan para sahabat itu melihat kalau ada lubang yang bolong ya, jalan yang bolong berlubang, itu merasa dosanya dirasakan oleh sahabat itu. Tapi saat ini saya melihat ya, mungkin secara pribadi maupun secara umum, peran kita ya, baik saya secara pribadi maupun mungkin di pejabat publik, pelayanan itu masih perlu ditingkatkan. Jadi kalau ada satu pesan penting, khairun nas anfa'uhum linnas, jadi sebaik-baik manusia itu yang dirasakan manfaatnya oleh orang yang lain. Artinya ini sektornya aspeknya aspek pelayanan. Jadi pelayanan itulah yang barangkali saya merasakan kita ya, saya sendiri belum begitu optimal sehingga merasa ini harus ada perbaikan yang agar kemudian masyarakat merasakan kemanfaatan kehadiran kita. Negara benar-benar dirasakan hadir ya Kang di tengah-tengah masyarakat. Oke Kang, kalau bicara anak sekarang ada berapa Kang? Anak alhamdulillah ada 4 kan. Ada 4. Nah ini gimana didikan Akang kepada anak? Apakah sudah tanda petik didoktrin cinta politik dari sejak kecil atau biarkan mereka berkembang secara alami nanti menemukan jalan masing-masing? Ya. Anak saya tuh yang paling besar sekarang sudah lagi nyusun skripsi ya. Yang pertama, yang kedua juga sudah kuliah, yang ketiga, yang keempat ini masih di pesantren.
Nah sebetulnya kalau dalam hal didikan, memang saya tidak seperti halnya sebelumnya, saya juga tidak terlalu ditekankan harus bagaimana ya. Diberi kesempatan, diberi peluang bagi mereka untuk mengembangkan dirinya pribadi. Walaupun kalau bicaranya keinginan personal, saya pribadi inginnya anak biologis itu harus jadi anak ideologis. Gitu. Harapan mah seperti itu. Tapi ya mungkin proses waktu juga dengan pola yang kita sampaikan ke mereka, mudah-mudahan mereka bisa memahami tentang itu. Oke, siap. Kalau sekarang Kang, wajah politik yang akan lihat, mungkin kalau kita boleh tanya satu kata tentang politik hari ini yang akan lihat itu apa, Kang? Partai. Partai ya. Apa makna dari partai menurut Akang? Partai perpolitikan kita memang tidak pernah bisa dilepaskan dari partai politik. Jadi partai politik sebagai pilar demokrasi kita, ini hal yang sangat penting dan strategis. Justru partai idealnya bisa akrab dengan masyarakat, kan ya? Betul. Dan termasuk juga generasi muda yang kadang-kadang masih apatis dengan partai, itu harusnya tidak seperti itu. Ya. Karena partai menjadi saluran resmi untuk berjuang di alam demokrasi Indonesia. Kalau bicara tokoh politik, Kang, idola Akang itu siapa kira-kira? Panutan gitu. M. Nasir ya. Apa alasannya, Kang? Beliau menginspirasi kalangan dari beberapa generasi dan memperlihatkan semangat kebangsaan, bahkan religiusnya juga sangat dominan dengan diri beliau. Oke, siap. Kang Sodikin, terima kasih banyak. Saya sudah bertamu. Nanti selain ini kita bisa ngopi-ngopi lagi dengan beberapa momen lain yang lebih nikmat lah untuk kita menikmati. Lagi terima kasih banyak, kan, sukses dan lancar selalu untuk aktivitasnya. Hatur nuhun pisan, Kang Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.